Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ma'asyar muslimin wa jamaah majtama aziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita hadirat Allah yang dan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini guna menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan dari kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Kita khusus kemarin kita Syekh Ibn Rajab Al-Hambali usulihi furi wa ila sahib hadal Sayyidi Muhammad Amin Muhammad al-Mahali wa ala sahabat usulihi furi wa antum baik wa yarhamuhum wa yaj'alna wa ila barakatihi wa sallallahu alaihi wa sallam fi din wa dunya wal akhirah. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wa nasta'inu wa nasta'in. Halaman 260 ya, bait kedua ada tuh ya, tuh 2, 3 yang ketiga. Wa fi hadzal hadis isyaratun gitu. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam al-Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi wa fid darin amin. Masyaallah sadri yusri amri wa hadu 'adatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Wa fi hadzal hadisi isyaratun ila annahu la yaqbalu amalu wa la yazku illa bi aqdil halal. Ini hadis mengisyaratkan bahwa sesungguhnya tidak diterima amal perbuatan dan tidak akan baik atau suci bersih kecuali dengan makanan yang halal. Hadis mana? Nah, ini minggu kemarin. Ya, dan hadis ini, nah ya hadis mana nih? Ini hadis ke-10. Ya, tuh lihat depannya lagi hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu bersih atau Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik doang. Wa innallaha ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti Allah memerintahkan kepada rasul-rasulnya. Faqala Nabi bersabda, Nabi menyampaikan ayat Quran, ya ayyuhal rusul kulu minat thayyibati wa amalus sholihan. Wahai orang-orang, wahai para rasul, makanlah, wahai rasul, makanlah ya yang baik-baik dan lakukanlah amal-amal soleh. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik atau halal dari apa-apa yang kami rezekikan kepada kalian. Tsumma dzakara rajulan. Ya, lalu Nabi menceritakan tentang seorang laki-laki yutilu safara, dalam perjalanan yang panjang. As'atha akbara, dengan debu dan kusut rambutnya berdebu. Yamudu adaihi ila sama. Lalu setelah itu dia mengangkat tangannya ke langit, berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Wa mat'amuhu haramun, tetapi makanannya haram. Wa masrubuhu haramun, minumannya haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya haram. Wa ghudhibil haram, mencari makan atau gizinya adalah gizi yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Kata Nabi, dari mana doanya bisa diterima, bisa dijawab? Rawahu Muslim. Itu hadisnya, hadis yang ke-10. Nah, kita kembali ke halaman 260. Wa fi hadzal hadis, dari hadis ini tuh, maksudnya hadis yang tadi ya, isyaratun ila, ini memberikan isyarat kepada annahu la yaqbal, bahwa sesungguhnya tidak diterima amal, wala yazku, tidak akan suci atau tidak akan baik amal kecuali dengan biaklil halal, kecuali dengan makanan yang halal. Wa anna aklal harami yufsidu amalah, dan sesungguhnya makan yang haram merusak amal perbuatan. Wa yamna'u qabulahu, dan menahan makanan yang haram akan menahan akan keterimaan dari Allah, maksudnya tertolak. Fa innahu, karena sesungguhnya qala ba'da takririhi,
berkata setelah mengulangnya, innallaha la yaqbalu illa thayyiban, sesungguhnya Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Innallaha amara mu'minina bima amara bihil mursalin, sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin seperti Allah memerintahkan para utusannya. Faqala, lalu Nabi mengatakan, ya ayuhal, ayat Quran, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati ma wa'malu sholihat, wahai orang rasul, makanlah yang baik-baik dan lalu baru lakukan amal yang baik. Ya, jadi kalau makannya nggak baik, buat apa melakukan amal baik? Gitu. Makanya Allah nyuruhnya makan dulu yang benar, baru kerjain amal soleh. Ya, kalau makannya nggak baik, nggak halal, ya jatuhnya percuma melakukan amal-amal yang baik. Makanya ayatnya begitu. Ya, kulu minat thayyibat, makan dulu, pikirin yang halal, yang baik, baru wa'malu sholihat, baru lakukan amal-amal yang baik. Wa qala juga, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik atau halal apa yang direzekikan kepada kalian. Ini kalau ada thayyib ini kan halal udah masuk. Ya. Kalau halal pasti halal gitu. Misalnya jeroan, kikil halal, tapi belum tentu thayyib. Ya. Kalau ada thayyib mencakup halal dan baik. Wal murad bihadza anna rasulah, dan dimaksud dari hadis ini adalah bahwa sesungguhnya Rasul dan wa umamahum, dan juga umatnya, ma'muruna bi akli minat thayyibat, diperintahkan untuk makan yang baik-baik, allati hiya al halalu, yang dimaksud di sini adalah halal. Ya. Wabil amali sholih, lalu setelah itu disuruh melakukan amal-amal yang baik, perbuatan yang baik setelah makan yang baik. Pamada ma'al aklu halalan wal amalu sholihun makbulun, selama makanannya halal, maka amal perbuatan baiknya baru bisa diterima. Berarti kebalikannya, ya. Fa idza kana aklu ghairu halal, itu jikalau makanannya enggak halal, pakai payakunu amalu makbulan, lalu bagaimana amalnya bisa diterima? Ini harus direnungi. Dasar dari semua ajaran Islam adalah makan dulu baru berbuat. Makanya nantinya jadi tumpang tindih, akhirnya sumpah serapah sama Allah. Ya Allah, saya udah ibadah mulu, saya doa mulu, saya udah berbuat baik mulu, kok hidup saya begini, makanannya belum jadi beruntun disuruhnya. Ya, akhirnya tetap kecewa sama Allah. Kayaknya udah bener banget, kok tetap aja hidup tidak dikabulkan, hidup tidak bahagia. Akhirnya agama diajarin sama Rasul. Imam Ghazali juga mengatakan, runtun pintu masuknya atau dari makan dulu baru berbuat baik. Ya, kita akhirnya nyalahin Allah gitu, padahal kita yang salah runtunannya. Itu, ya. Akhirnya banyak orang-orang kecewa dengan agama. Ya, padahal salahnya dari, ya, ma'asobakum musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah yang terjadi itu akibat ulah tangan kita sendiri. Kenapa? Ya, kita nggak runtun. Jangan salahin Allah. Allah udah ngasih tahu runtunannya. Ya, Ghazali pun sudah memberi pemahaman di dalam kitab Ihya-nya. Runtunannya dia ngarang aja tuh dari makan halal dulu baru thalabul ilmi. Ya, jadi karena dianggap buat apa belajar kalau makanannya haram. Ya, belajar agama ya. Ya, kalau belajar umum ya nggak ada hubungannya kali. Mentauhidkan Allah. Wa ma dzakarahu ba'da dzalika minad du'a. Ya. Dan apa-apa yang disebutkannya setelah itu daripada doa, ya. Maksudnya tentang orang yang berdoa, nih Nabi ceritain tadi, orang yang perjalanan panjang, ya kusut, capek, lelah, doa, tapi haram semua urusannya. Nabi malah bertanya, fa'anna yustajabun, dari mana bisa diterima? Begitu. Ya. Wa anu kayfa yataqbalu ma'al harami. Ya, wa anu kayfa yataqabbalu
ma'al haram ini, yang di situ Nabi menyatakan bagaimana bisa diterimanya sesuatu doa bersama yang haram-haram. Bahwa misalul isti'adi qabulil a'mal, dan itu dia adalah permisalan, maksudnya kisah yang orang berdoa di perjalanan itu adalah permisalan daripada tibadi, jauhnya qabulil a'mal, jauhnya akan diterimanya amal-amal ma'at tagziyatil bil haram, bersamaan dengan makanan yang haram. Jauhnya kemungkinan amal itu diterima bersamaan dengan makanan yang haram. Waqad kharaja Tabrani bi isnadihi fihi, berkata Tabrani bi isnadi fihi, dengan isnadnya Nazrud an Ibni Abbasin, tetapi mendapatkan perhatian dari Ibnu Abbas, ya, maksudnya kritikan. Qala tuliyat hadhil ayatu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dibacakan ya ayat di sisi Rasulullah, ya, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, dibacakan di sisi sebuah ayat di sisi Rasulullah, yaitu ayatnya surat Al-Baqarah ayat 168, wahai manusia, makanlah dari apa-apa yang di bumi yang halal dan yang baik. Nah, ini dua kali, halal, baik. Halal belum tentu baik, ya, baik juga belum tentu halal. Halal jeroan halal, tapi kurang-kurang baik gitu. Ya, jarang-jarangin gitu. Jadi disuruh makan yang halal dan juga baik gitu. Faqama Sa'ad ibnu Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas bangun. Faqala ya Rasulullah, ud'ullaha ayaj'alani mustajabad da'wah. Lalu Abu Waqqas bertanya kepada Rasulullah, ngomong, ya Rasul, doakanlah aku kepada Allah agar doaku dimustajab, gitu. Dia minta Sa'ad ibni Abi Waqqas minta, ya Rasul, doakan aku gimana caranya doaku diterima Allah, mustajab gitu, selalu dikabul. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya Sa'du, wahai Sa'ad, gitu. Atib mat'amaka takun mustajabad da'wah. Nabi bilang, wahai Sa'ad, bagusin makananmu, maka dengan bagusnya makananmu kamu akan dikabulkan doamu. Begitu maunya, ya. Jadi Nabi diminta sama Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasul, doain saya dong biar doa saya diterima. Nggak pakai begitu, nggak usah pakai doain, lo makan yang halal aja, doa lo diterima, ya. Jadi Nabi ngasih clue-nya, untuk doa diterima makanlah yang halal-halal, yang baik-baik, ya, maka kamu akan jadi orang yang diterima doanya. Walladzi nafsu bi Muhammadin, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan dengan jiwa Muhammad yang ada di genggaman tangan Allah, gitu. Ini Nabi bersumpah nih, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan dengan jiwa Muhammad yang ada di genggamannya, innal abda la yakdzibu luqmatal harama, sesungguhnya seorang hamba yang benar-benar melemparkan atau memasukkan luqmatal haram, ya, luqmah ini maksudnya sesuap makanan ke mulutnya haram, fi jawbihi ma yutaqabbalu minhu amala arba'ina yawman, tidak akan pernah diterima amal perbuatan baiknya selama 40 hari. Lama juga ya Nabi ngomong begitu, pakai sumpah no Nabi. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwanya Muhammad yang ada di genggaman Allah,
Sesungguhnya seorang hamba jikalau dia melemparkan atau memasukkan sesuap saja makanan haram ke mulutnya, tidak akan pernah diterima amal-amal baiknya selama 40 hari. Nabi yang ngomong, ya, wa ayyuma 'abdin nabata lahmuhu min suhtin fannaru aulabi. Hadisnya apa nih? Wa ma'dubi Nabi Tabrani kamar tafsir Ibnu Katsir. Ya. Jami Shogir. Ya, tapi banyak nih. Ada di tafsir Tabrani, ada juga di Tabrani, tafsir Ibnu Katsir, Mujma', ada Jami Shogir, banyak juga. Lumayan jelasnya. Wa ayyuma 'abdin, terusannya Nabi bilang, ya, di mana seorang hamba nabata lahmu min suhtin, yang tumbuh dagingnya dari makanan-makanan yang haram, panaru aulabi, neraka lebih pantas buat dia. Ya, serem hadis ini. Ya. Seorang hamba, di mana seorang hamba dagingnya tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih pantas buat dia. Ini yang harus kita renungin lagi, perbaikin lagi. Ya, wa fi musnad Imam Ahmad, di dalam musnad Ahmad, bi isnadin fihi nazarun aidon an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, di dalamnya ada pandangan dari Umar, Abdullah bin Umar, maksudnya ada kritikan. Qala manistaro, ya, ini sering disebut, ya, tetapi hadisnya ada perdebatan. Manistaro sauban bi asroti darahimah, siapa orang yang membeli baju 10 dirham, harga bajunya, baju koko 10 dirham, ya, fi thamani dirhamun haramun, ya, 1 dirham dari 10 itu ada yang haram. Jadi duit halalnya 9 doang, 1 dirhamnya haram. Gitu. Lam yakbalillahu lahu sholatan, gak akan diterima sholatnya maka alaihi, selama dia pakai baju itu. Gitu. Ya. Ini kita punya duit 100.000, 10.000-nya nyolong, ya, 90.000 deh, 10.000 nyolong, beli baju 100.000, itu dipakai bajunya sembahyang, nggak diterima sholatnya, sama selama dia pakai baju itu. Kalau dia mau diterima mesti lepas tuh baju, ya. Nah, kalau ini ada pemahaman dari Ahmad bin Hanbal, beliau apa ya, di riwayat Muslim dia menambahkan, Rasul menyatakan ini urusan baju yang kita masih bisa buang, kita ganti dengan baju yang halal. Lalu bagaimana dengan makanan yang masuk haram menjadi daging? Selama daging ini ada, kita tidak bisa diterima Allah. Apakah kita harus buang daging kita? Tuh. Ya, itu kata-kata dari Ahmad bin Hanbal. Kalau nggak salah atau Muslim, saya ingat, saya baca di syarah hadis itu. Jadi sampai komentar ulama ngomong begitu, ya, ini Nabi ngomongnya baju, lalu bagaimana dengan makanan? Baju masih kita bisa buang, makanan jadi daging, apa daging ini harus kita buang? Ya. Makanya disuruh hati-hati sama makan, ya. Itu aja. Pindah ke halaman selanjutnya 262, bait kedua tuh, Ruya Warwa Abu Yahya Al-Qatati, meriwayatkan Abu Yahya Al-Qatati an Mujahid an Ibni Abbas qala la yaqbalullahu sholata imri'in fi jawfihi haramun, tidak akan diterima sholatnya seseorang yang di mulutnya ada keharaman, ya.
Waqad ikhtalafa ulama fi haji ma hajjam bi malin haramin. Ini ada satu kasus yang dibuka sama dia. Ya, karena beliau orang fikih nih, lebih ke syariat. Dan berbeda pendapat ulama tentang masalah haji, yang mana haji dengan uang haram. Ya. Wa man shalla fi thawbin haramin, dan juga salat dengan pakaian yang haram. Hal yasqutu anhu fardhu sholati wal haji bidzalik. Apakah terputus atau gugur? Apakah gugur fardu salatnya atau hajinya? Maksudnya yang ketiga, dia pergi haji pakai duit haram, kan haji wajib. Ya. Memang dia nggak bakal diterima ibadahnya, tetapi hajinya sudah dianggap gugur kan? Ya. Terus sholat 5 waktu, memang sholatnya tidak diterima dengan baju yang haram, tetapi sholatnya sudah dikatakan gugur kan? Kewajiban sudah digugurin. Nah ini perdebatan ulama dikatakan gitu. Ya. Wabi anil Imami Ahmad riwayatani, dan di dalamnya ada masalah ini, ada riwayat dari Imam Ahmad dalam 2 riwayat. Wa hadal haditsu mazkuratu tadullu ala annahu la yaqbalu amalu ma'a mubasharatil haram. Ini dikatakan ya, hadis-hadis ini menyebutkan ya, hadis-hadis yang disebutkan ini menunjukkan ya tadullu ala annahu, bahwa sesungguhnya tidak diterima yutaqabbalul amalu, amal tidak diterima ma'a mubasyaratil haram, bersamaan dengan berlangsungnya sesuatu yang haram. Lakin qabulu qad yuradu bihi ridha bil amal, tetapi diterimanya sesungguhnya dengan dimaksudkan dia mencari keridhaan dengan amalnya. Wa madhu fa'ili, dan pujian terhadap melakukannya. Wa sana'u alaihi bainal malaikatu bahatu bihi, ya, dan juga pujian di antara malaikat-malaikat dan membanggakannya. Wa qad yuradu bihi usul sawabi wal ajri alaihi, ya, wa qad yuradu bihi sukutul fardhi bihi bizimmah, dan dikatakan di sini sesungguhnya yuradu, dimaksudkan di sini adalah mencapai pahala dan ganjaran. Itu yang tidak dapat, pahala dan ganjaran. Waqad yuradu bihi, dan dimaksud di sini adalah sukutul fardhi, tergugurnya fardu, bihi minazimmah, karena dia berusaha menjalankan tanggung jawabnya. Gitu. Nah, ini pendapat pertama, dikatakan gugur kewajibannya karena dia berusaha menjalankan kewajibannya, tanggung jawabnya. Yang dibilang tertolak adalah pahala atau ganjaran, gitu. Nggak dapat pahala. Itu pendapat yang kedua. Fa in kana al muradu hahuna al qabulu bil ma'na al awwali wa awsani lam yamna'u dzalika min sukutil fardhi bihi min az-zimmah. Ya. Fa in kana, yang kalau yang dimaksud di sini adalah penerimaan dengan makna awal mana? Wasani lam yamna'u dzalika min sukutil, tidak akan menolak itu dengan gugurnya fardu bihi minaz zimmah. Kama warada annahu la tuqbalu salatul abid wala mar'atul lati zawjuha 'alaiha sahib. Ya. Ini makanya 2 pendapat jadi dua. Satu lagi mengatakan pendapatnya bahwa ya tidak bisa diterima, maksudnya juga tidak menggugurkan kewajiban. Kenapa? Seperti orang yang durhaka sama orang tuanya, kabur musibah, karena dia dalam keadaan sedang dilaknat gitu. Sedang dalam keadaan tidak baik dan tidak pantas melakukan itu. Nah ini ya, tapi beliau nggak mengira yang mana yang mesti dipakai, cuma ngomong 2. Ada yang mendapat gini, ada yang mendapat tetap tidak gugur. Ya, ada yang berpendapat gugur kewajibannya, cuma pahalanya nggak ada. Ada lagi pendapat di sini bahwa tidak menggugurkan kewajiban. Ya, pendapat pertama kayaknya lebih baik gitu. Ya.
Tapi kalau kita yang mendalami makrifat gitu ya, atau ilmu hakikatnya ya, sebenarnya dalam keadaan gak baik ya mungkin ya tidak diterima. Jadi tidak menggugurkan juga kewajiban. Gitu. Itu karena ayatnya itu tadi ditambahin. Al-muradu wallahu a'lam min qouli azza wa jalla innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat ini yang membuat tidak menggugurkan kewajiban. Karena kalau orang bertakwa pastinya nggak bakalan ada pakaiannya yang haram atau pergi haji dengan duit yang haram kalau dia orang bertakwa. Dan Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Begitu. Jadi harus bersih. Kalau nggak bersih tidak diterima, bahkan tidak menggugurkan kewajibannya. Kalau pakai ayat ini, innallaha innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Orang bertakwa kan menjauhi yang haram. Walihada kanat hadhil ayatu yastaddu minha khawfus salafi ala nufusihim. Ini hadis walihada karena dengan ini ayat ini kanat hadhil ayat ini ya menambah takutnya ya orang-orang terdahulu atas diri mereka. Fakhafu alla yakunu minal muttaqin alladzina yataqabbalu minhum. Dan mereka takut untuk tidak jadi orang muttaqin karena tidak diterima amal. Maka mereka benar-benar ingin menjadi orang yang bertakwa. Karena kalau nggak takwa berarti nggak diterima ibadah-ibadahnya. Nah, orang yang masih mengambil yang haram berarti tidak bertakwa. Ya. Wasu'ila Ahmad an makna al-muttaqin. Ditanya Imam Ahmad tentang makna muttaqin. Fiha faqala yattaqiyal asya, takut atas segala macam. Fala yaqau fiha la yahillu lahu, tidak berani jatuh ke tempat yang tidak halal di dalamnya. Maksudnya sangat takut sampai urusan-urusan yang halal itu jatuh ataupun masuk ke ruang lingkup yang halal, sangat gak berani. Itu takwa. Ya, mendekati tempat-tempat yang haram aja dia udah enggak itu orang bertakwa. Wa qala Abu Abdullah Nabaji Az-Zahidi rahimahullah, khamsu hisalin biha tamamul amal. Ada 5 perkara, 5 perangai sebenarnya yang dengan 5 ini sempurnanya amal. Al-iman bi ma'rifatillahi azza wa jalla. Pertama itu meyakini Allah sebagai Tuhan. Ma'rifat, iman itu bahwa keimanan bahwa la ilaha illallah. Ya, berarti ini nggak bakalan riya nih, nggak bakalan merasa hebat karena Allah segala-galanya. Ya, wa ma'rifatul haq, memahami, mengetahui kebenaran. Ya, wa ikhlasul amali lillah, ikhlas amal karena Allah. Ini susah semua ya. Ya, wal amalu ala sunnah, melakukan amal perbuatan atas dasar sunnah Rasul, apa yang diajarkan Rasul. Wa aklul halal, makan yang halal. Ya, itu jadinya 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhirnya makan yang halal. Fa'in fukidat wahidatun, jikalau salah satunya ada yang hilang dari 5 ini, ya, lam yurtafa'il amalu, nggak bisa diangkat amalnya nggak diangkat ke langit kalau ada yang hilang. Wadzalika annaka idza arafta Allah azza wa jalla, dengan itu jikalau kamu memahami Allah, mengetahui, mengenal Allah azza wa jalla, walam ta'riful haqqa, tapi kamu tidak memahami benar salah, yang mana yang benar, yang mana yang salah, lam tanpa, ya, tidak akan lantan, tapi ya tidak akan manfaat amal perbuatan kita. Wa idza araftal haqqa, tapi kamu memahami Allah,
memahami hak kebenaran. Wala ta'rifullahi. Ya, tapi ini wa idza araftal haq. Jika sampai situ. Dan jikalau nih kamu memahami kebenaran tetapi tidak mengenal Allah, lantan tapi juga sama, nggak manfaat juga ilmu amal kita. Wa in araftallah, yang ketiga, jikalau kamu mengenal Allah, wa araftal haq, kamu juga paham kebenaran, walam tukhlisil amal, nggak bisa juga, lantan tapi nggak manfaat juga. Wa in araftallah wa araftal haq wa akhlastal amal. Udah sampai sini padahal ini. Jikalau kamu mengenal Allah, mengenal kebenaran, ikhlas dalam beramal, walam yakun ala sunnah, nggak mengikuti sunnah Rasul, lantan tapi nggak juga manfaat. Yang terakhir, wa intammatil arba'u, jikalau empat-empatnya sudah sempurna, ya udah paham Allah, paham kebenaran, ikhlas, mengikuti sunnah, walam yakun aklu minal halal, lantan tapi kalau makannya nggak halal, tetap nggak diterima amal ibadah, nggak manfaat. Ya, ini kita lagi mafhum nih, kas. Ya. Yang begini dah agama harusnya. Kalau kita bisa benar-benar mengikuti ajaran ini, dunia ini bagaikan surga sebenarnya. Ya. Cuma memang godaannya terlalu banyak. Ya, makanya kita sering doa itu nggak kewujud kadang-kadang ya, merasa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau bisa begini itu terwujud, dunianya tenang, akhiratnya surga. Cuma itu doang sebenarnya, tinggalkan yang haram sebisa mungkin, bahagialah hidup kita. Baik, selanjutnya wa amma shadaqatu bil malil haram. Itu ini udah habis sampai situ. Sekarang masalah itu makanan. Ya. Udah cukup sampai situ masalah makan yang halal yang haram. Sekarang masalah sedekah. Wa amma shadaqatu bil halal haram. Adapun sedekah dengan duit haram, fa ghairu maqbulin kama fi sahih Muslim. Enggak akan diterima. Seperti di dalam sahih Muslim. An Ibnu Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhurin wala shadaqatan min gululin. Tidak diterima sama Allah salat dengan tidak bersih, ya, dengan tidak wudu gitu lah, wala shadaqatan, tidak juga sedekah diterima dengan sedekah yang diambil dari uang penggelapan. Gulul itu korupsi, ya, begitu, nyopet, nyolong gitu, penggelapan gitu. Wa fi sahihain, di dalam dua sahih Bukhari Muslim, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min kasbin thayyibin, ya, wala yaqbalullahu illa thayyiban. Maknanya apa nih? Tidak apa-apa. Apa-apa yang disedekahkan seorang dengan sedekah dari usaha yang baik, wala yaqbalullahu illa thayyiban, karena Allah tidak terima kecuali yang baik-baik. Ila akhadha rahman biyamini, kecuali pastinya Allah akan, yang maha penyayang ya, akan mengambil sedekah itu dengan tangan kanannya, ya, dengan yamin dari kanan. Mata sodako berarti tidaklah sedekah seseorang dengan sedekah dari usaha yang baik gitu. Tidaklah seseorang sedekah dari usaha yang baik illa, kecuali atau ke situ, illa akhadha rahman biyaminin, ya, kecuali Allah pasti akan mengambil dengan dari kanannya. Dalam hadis maksudnya Allah terima gitu. Kalau Allah terima dengan kanannya berarti Allah terima gitu, dari usaha yang baik, karena Allah tidak terima kecuali yang baik gitu. Baik, lembar selanjutnya 264 di atas. Wa yurwa min hadis Sidarojin an ibni Hujairata an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man kasaba malan haraman
Fatasaddaqa bi, siapa orang yang mengusahakan dengan usaha yang haram, ya, lalu sedekah dengan duit itu, lam yakun lahu fihi ajrun, enggak dapat pahala sama sekali. Ya. Wa kana isruhu alaihi, dan bebannya akan kembali kepada dia nanti di akhirat. Ya. Beban dari mudorotnya duit itu gitu. Karena akan membawa mudorot, karena mudorotnya akan jadi beban orang yang sedekah dengan dua hal itu. Ya. Lagi wasuila itu ada di bawah. Wasuila Ibnu Abbasin amman kana ala amalin. Ya. Pakana yazlimu wa ya'khudhu haram. Ditanya Ibnu Abbas dari amman orang-orang yang adalah dia melakukan amal, maksudnya di sini diartikan yang ngurusin orang, ya, jabatan. Makanya yazlimu wa ya'khudul haram, dia menzolimi dan mengambil yang haram-haram. Summa taba, misalnya ini mungkin maksudnya pemimpin ataupun jabatan yang dia pegang, dia zolim, dia ngambil yang haram, habis itu ditobat, gitu. Ya, pejabat yang tobat gitu kali ya. Ya, fahuwa yahuju wa yahtiku wa yatasaddaqu minhu. Ya, tasaddaqu ya tasaddaqu, dan dia pergi haji. Bahwa yahuju wa yahtiku, ya, ini wahtiku ini maksudnya ngebebasin budak kali ya, itu. Ya, wa yatasaddaqu minhu, dan dia sedekah. Faqala, kata Ibnu Abbas, innal khabitha la yukaffirul khabitha, sesungguhnya yang kotor tidak bisa menyapu yang kotor. Kalau bahasa guru saya dulu jamaah, nggak bisa nyuci tai pakai tai gitu. Ya bahasanya, bahasa orang-orang dulu gitu, nggak bisa nyuci tai pakai tai gitu. Ya, itu. Wakada qala Ibnu Mas'ud. Begitu juga perkataan Ibnu Mas'ud, innal khabitha la yukaffarul khabitha, sama aja omongannya. Sesungguhnya yang kotor, yang buruk itu tidak bisa mengkafarohkan atau menghapus yang buruk juga, yang kotor. Walakin thayyibu yukaffirul khabitha, tetapi yang baik bisa menghapus yang kotor. Gitu. Ya. Wa'lam anna shadaqata bil malil harami taqa'u ala wajhain. Ketahuilah bahwa sedekah dengan duit haram itu jatuh kepada dua macam hal. Ahaduhuma ayat sadaqa bihil khainu awil ghasibu, ya, yang mana bersedekah dengannya khain, khianat, orang yang berkhianat, ya, berkhianat masalah jabatan lah misalnya gitu. Wal ghasib, korup, ya, koruptor, ya, ini orang-orang yang begini. Wa nahruhuma, dan juga selain seperti mereka itu, an-nafsihi, ya, atas diri mereka. Fahadza an-nafsihi, maksudnya ini dia sedekah atas dirinya, atas nama dirinya, gitu. An-nafsi. Pada wal murad min hadzal hadisi annahu la yataqabbalu minhu, bimana annahu la yu'ajjaru alaihi. Ya, maksudnya kan ada tuh misalnya sumbangan, ya, korban gitu dari Pak Lurah, padahal bukan Pak Lurah, duit kelurahan gitu. Jadi mengatasnamakan dirinya, padahal itu atas jabatan. Bahkan ini lagi parahnya lagi, duit korupsi dia sedekahin terus mengatasnamakan dirinya. Ya. Fahadha huwal muradu, ini yang dimaksud dalam hadis ini, alla yaqbalu minhu, tidak diterima. Ya, yakni annahu la yu'ajjaru alaihi, tidak didapat pahala dari situ. Bal ya'samu, bahkan dia mendapat dosa. Bitasrifihi fi mali ghairihi bi ghairi idnihi, dengan memindahkan harta yang bukan miliknya
tanpa izin. Ya, paham nggak? Ya kan kalau dia korup, ini kan duit, misalnya duit rakyat nih. Ya, terus dia sedekahin ke masjid 50 juta, misalnya gitu lah angkanya. Ya, atas nama dia lagi. Ya, dia nggak dapat pahala, dan kedua adalah dia dosa. Kenapa dosa? Karena ini haknya rakyat itu. Rakyat itu emang mau ya duitnya buat bangun masjid, kan belum tentu. Makanya tanya dulu ini rakyat, ini duit buat bangun masjid mau nggak? Ya, kan dia nggak izin. Dua, dia nggak izin, emang karena korupsi kan gitu. Dia nggak izin, kedua dia ngatasnamain dirinya lagi. Gitu. Makanya mengatasnamakan dirinya itu tidak dapat pahala. Terus yang dikatakan dosanya karena dia sudah mengambil hak orang dan ngasih ke masjid aja dia nggak bilang-bilang, nggak izin sama, ya namanya emang nyolong kan masa izin gitu. Itu makanya dia dikatakan berdosa karena mengambil harta orang lain tanpa izin. Ya, walaupun disedekahin, ya tetap dikatakan dosa. Karena apa? Ya nggak izin. Sebenarnya kan walaupun itu disedekahin, misalnya bangun masjid, bagus gitu ya bangun masjid. Cuma kan ya orangnya kan belum ngizinin. Gitu. Ente nggak minta izin, bisa jadi orang tuh nggak mau. Dia pengen bangun pesantren kan gitu. Ya. Itu jadi dia dosa. Wala yahsulul lil maliki bidzalika ajrun. Dan juga tidak menghasilkan dengan itu bagi orang yang punya pahala juga. Ya adami qasdihi wa niyatihi. Yang punya tadi juga nggak dapat pahala. Ini kata beliau gitu. Karena dia nggak maksud ke situ, dia nggak tahu-tahu, dia nggak niatin. Paham nggak? Yang tadi diambil ini kan dia duitnya dia 50 juta nih diambil, terus anda sedekahin ke masjid. Ya ini atas nama anda lagi, atas nama gue nih, gitu. Ya, nah ini nggak dapat pahala karena emang bukan duit dia, dan itu pun dapat dosa karena ngambil duit orang tanpa izin. Tetapi yang ini pun nggak dapat pahala gara bisa disumbangin ke masjid. Sumbangan ke masjid ini tidak membuat dia dapat pahala karena dia nggak maksud ke situ, dia nggak tahu, dia nggak niat. Gitu. Ya, paham nggak maksudnya? Ya, yang punya duitnya dikatakan nggak dapat pahala juga. Ya, kenapa? Dia ada mikosdi karena dia nggak ada maksud ke situ. Wala niati, ya nggak ada niat juga. Gitu. Makanya kata duitnya kemana kan gitu. Ya, duitku disumbangin ke masjid gitu. Ngaredok begitu ternyata. Ya bisa jadi begitu. Jadi dia nggak dapat pahala, padahal itu sedekah ya. Tapi nggak dapat. Ya, itu kata qala jama'atun minal ulama. Begitu menurut pendapat jamaah atau kumpulan ulama. Siapa mereka? Minhum Ibnu Aqil, Ibnu Ashabina, kitab Abdul Razak, Ibnu Riwayah, Zaid Ibnu banyak tuh yang mengatakan pendapatnya seperti itu. Mungkin ada pendapat lain di Imam Syafi'i, ya kan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, ulama-ulama Hambali, ulama Syafi'i, wallahu alam juga mengatakan itu dapat pahala nggak yang tadi? Ya, dapat nggak? Nggak tahu nih ulama-ulama lain ini ada beberapa. Ini mengatakan ulama-ulama di sini mengatakan nggak dapat karena dia nggak maksudin sedekah ke masjid dan dia nggak tahu, dia nggak niat. Dia rugi dua kali itu dia berarti ya. Duitnya hilang, pahala sedekahnya kagak dapet. Itu makanya nggak tahu ada kalau di mazhab lain gimana pendapatnya. Gitu. Itu jadi mana itu tadi? Wa Razzaq wa Ibnu Rawah wa Zaid ibn Akhnas wal Khazai anahu sa'ala Sa'id ibn Musib qala wajadtu luqmatan, aku menemukan luktotan, ya apa luktotan tuh sebiji itu kan kalau namanya luktah apa sih luktotan. Aku menemukan barang temuan ya apa asod aku biha, apakah aku mensedekahkannya dengan itu barang temuan. Dia ada nih menanya
anahu ya siapa ini Akhnas ya, Zaid ibni Akhnas Zaid anahu salah, dia bertanya kepada Sa'id ibni Musib, saya menemukan sesuatu, apakah boleh disedekahin? Begitu dia bilang. Qala la tu'jir anta wala sahibuha, kamu tidak dapat pahala, ya sedekahin aja, tapi kamu nggak dapat pahala, orang yang punya itu pun nggak dapat pahala. Ya, gitu katanya. Ya kan barang temuan, aneh nemuin duit 1 juta, duit lo gitu kan, tapi nggak tahu, gue juga nggak tahu duit siapa kan, nemuin, ini sedekahin boleh nggak ya? Sedekahin aja, lo nggak dapat pahala, yang hilang juga nggak dapat pahala gitu kan, kasihan dia. Gitu ya. Wala'alla muradahu iza tasaddaqa biha qabla ta'rifihal wajib, mungkin maksudnya di sini jikalau sedekahnya itu sebelum pengumuman yang wajib. Ya, maksudnya kan sebenarnya kan ada aturan yang disuruh umumin sampai setahun dulu kan. Ini belum diumumin, belum setahun udah sedekahin aja gitu. Ya. Walau akhadha sultan, nah ini masalah sultan nih. Sultan apa? Pemimpin. Nih pejabat ya. Au ba'du nawabihi, atau juga wakil-wakil sultan min baitil mal, dari rumah duit lagi. Ya, bank negara gitu. Ma la yastahiqu fatasaddaqa minhu aw attaqa aw bana bihi masjidan aw ghairahu, ya ngambil dari situ yang bukan haknya, ya pejabat, wakil-wakil yang mengurusi itu semua materi, ya uang negara gitu, ngambil yang bukan jadi haknya terlalu disedekahin, atau membebaskan budak, atau membangun masjid atau yang lainnya, mimma yantafi'u bihi nasu, yang mana semua itu manfaat buat manusia, ya ngambil yang bukan haknya tapi dibangun untuk maslahat umat. Tuh ya, fal manqulu an Ibni Umar annahu kal ghasib, dan manqul menurut pendapatnya dari Abdullah ibni Umar, ya anahu sesungguhnya yang begini kal ghasib, seperti orang-orang korup. Gosip itu lebih ke kang nyolong ya, nyopet. Gosop kalau di pesantren itu apa gosop? Hah? Apa sih kalau gosop tuh? Kan nyolong sendal ya? Ya kalau pesantren istilah gosop tuh ada tuh. Ya, nyolong sendal. Sini korupsi jatuhnya kan. Ya. Kalau kata Abdullah bin Umar ini bagaikan gosop. Ya, gosip orang yang korup, yang tukang nyolong. Idza tasaddaqa biha bima ghasabahu, jikalau dia bersedekah dengan apa yang diambilnya itu, pencuri lah itu. Kata dia, ya kalau menurut Abdullah bin Umar sama aja, sama pencuri yang ngambil terus sedekahin tadi kan gak dapat pahala, gitu. Ya manfaat buat manusia tapi kan ya. Kata dia qala li Abdullah bin Amir Amirul Basrah. Begitu juga pendapat dari Abdullah bin Amir, beliau adalah pemimpin dari Basrah, ya pemimpin Basrah. Wa kana nasu qad ijtama'u indahu, dan manusia telah ngumpul sama dia, ya maksudnya manusia datengin dia, indahu fi hali mautihi, saat dia meninggal. Ini pemimpin Basrah, ya seorang khalifah, dia meninggal, rakyat penuh ya takziah kepada beliau nih, Amirul Basrah, ya Amir Abdullah bin Amir. Wahum yusnuna alaih bibirrihi wa ihsanihi, dan mereka semua rakyat yang datang nih memuji-muji beliau, memuji-muji pemimpinnya ini, ya Abdullah bin Amir saat wafat, bibirrihi wa ihsanihi, dengan kebaikannya dan ya kesolehannya, kebaikannya lah. Wabnu Umar sakitan, dan Abdullah bin Umar diam. Kadang-kadang ini sahabat yang masih hidup tuh, yang nama hidupnya Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas,
Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas cepat. Mereka kan sahabat Nabi udah pada mati, beliau ini masih hidup nih, Abdullah bin Umar. Ya, sepuh yang sangat dihormati lah, karena senior habis sahabat Nabi lagi. Nah ini, makanya tapi Abdullah bin Umar emang kan nggak peduli sama pemerintahan, dia udah nggak mikirin dunia. Nah suatu ketika dia udah tua nih, ada pemimpin ini yang dimuliakan gitu mati, semua pada sedih, rakyatnya sangat memuji-muji. Abdullah bin Umar diem aja, nggak memuji, nggak diem gitu. Fatollah bin ayat kalama, lalu dimintalah beliau untuk bicara. Namanya sepuh sahabat Nabi lagi. Ya, beliau mengatakan parawa lahu hadisun, dan beliau meriwayatkan hadis. La yaqbalullahu shadaqatan min gululin. Dia ngomong begitu, serem amat ya. Tidaklah Allah menerima sedekah dari uang penggelapan, korup. Summa qala lahu wa kunta alal Basrah. Ya, ngomongnya begitu lagi, wa kunta alal Basrah. Kamu saat engkau menjadi penguasa Basrah. Ya. Jadi dia mungkin banyak bangun masjid, bangun pesantren gitu kali ya sebagai pemimpin, makanya rakyat sangat. Tapi sebenarnya dikatakan itu dari duit-duit korup. Ya, bisa jadi duitnya itu sebenarnya tujuannya harusnya diberikan kepada rakyat buat makan, buat sekolah, atau dibangun masjid yang megah. Ya, akhirnya rakyat pada nggak makan. Kan kadang pemimpin begitu, yang penting peninggalannya gitu. Padahal dengan dia membangun itu ngabisin banyak materi yang sebenarnya buat rakyat. Ya, itu makanya Abdullah bin Umar ngomong begitu. Tidak diterima sedekahnya orang-orang yang dari duit korup. Ya, dia harus menambahkan wa kunta alal Basrah, saat kau menjadi pemimpin Basrah. Gitu. Waqala Asadu ibnu Musa fi kitabil Waraq, ada Saral Fudail ibn Iyad memberikan hadis kepada kami, Fudail bin Iyad an Mansurin an Tamimi ibn Salamata qala ibnu Amir li Abdullah ibn Umar, berkata ibnu Amir, tadi di Abdullah bin Amir berarti, kepada Abdullah bin Umar, ara'aita hadzal iqabu lati nusahiluha, bagaimana pendapatmu wahai Umar, Abdullah bin Umar, tentang hal ini, ya, tentang jembatan yang aku bangun ini, yang bagus ini, yang memudahkan orang untuk berjalan. Nah ini ceritanya tentang masih hidupnya nih, ya, cerita tentang ya Abdullah bin Amirnya masih hidup, terus peresmian mungkin ya, nanya Abdullah bin Umar, bagaimana pendapat tentang aku membuat jembatan ini yang membuat mudah masyarakat. Ya, wal uyunul lati tufajjiruha, dan mata air yang terpancar dibikin sampai ada mata air gitu. Ya, tuan kali ya, keren. Jadi air mancurnya gitu, jadi keren dah tuh ya. Keren kan gitu, jalan pemimpinan gue gitu. Gue bangun ini, gue bangun itu. Bagaimana pendapatmu? Ala nabiha ajrun, apakah kita dapat pahala? Faqala Ibnu Umar mengatakan, amma alimta anna khabisan la yukaffaru khabisan qad. Serem ya kalau ketemu Abdullah bin Umar ya. Ya, apakah kamu tidak tahu bahwa yang kotor tidak bisa menghapus yang kotor? Kenapa Abdullah bin Umar ngomong begini? Karena mungkin beliau tahu dalam saat itu bahwa ada uang-uang yang harusnya buat rakyat, buat makan, tapi dialirkan untuk membangun ini demi kejayaan, mengorbankan rakyat, makannya rakyat. Itu mungkin yang dilihat Abdullah bin Umar, makanya dia langsung jawabnya begitu. Ya, ya nggak mungkin, kamu nggak tahu yang namanya buruk nggak bisa dicuci sama yang buruk. Ya, itu ngomongnya begitu, tai maksudnya tai gitu. Ya kalau Abah Kiai sekarang begitu, nggak bisa tai itu sama tai gitu. Ya, lalu hadasana, ya yang ke depan dah,
Sampai sini aja insyaallah. Fatihah Muhammadur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa barik lana hamdan ya rahman hamdan ya rahman hamdan warhamna warham walidina manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'ir arhamar rahim Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.